benar asuransi itu penipuan? Jadi gini, Seorang pengusaha diharapkan di mana perusahaannya bangkrut dan dia nggak bisa apa-apa selain kerja, pokoknya kerja, nggak tahu kerja apa aja, pokoknya kerja. gitu kan. Udah lagi untung, terus pokoknya udah sukses lagi lah. Tapi di tengah-tengah begitu tiba-tiba ada perusahaan nih yang datang untuk nawarin dengan bayar per bulan ke kita, perusahaan kamu aman. Sekilas sih agak janggal ya. Kok kayak modus ya? Apa jangan-jangan ini penipuan kali ya? Masa iya? Cus, nonton aja langsung videonya supaya melek asuransi dan dompet tetap terisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Literasi Asuransi hari ini. Seperti yang kalian lihat nanti di sini, itu akan ada daftar isi ya, tentang apa aja yang kita akan bahas pada hari ini. Dan perlu diperhatikan teman-teman bahwa kita akan bahas yang fundamental atau basicnya aja, supaya sesuai thumbnail dan judul, kalau kita harus melek asuransi supaya dompet kita tetap terisi. Oke, kita langsung aja ke pengertian nih, kita pakai analogi sederhana ya. Misal kita lagi jalan-jalan sama teman-teman kita gitu kan, naik mobil. Tapi di tengah jalan kemudian kita lapar nih dan akhirnya memutuskan untuk melipir ke tukang bubur ayam. Yang menariknya, si tukang bubur ayam ini punya promo yang namanya adalah kalau buburnya nggak enak, uangnya kembali. Nah, ini adalah salah satu penerapan asuransi ya teman-teman. Gimana tuh? Oke, kita bahas dulu pengertian asuransi ya. Asuransi itu adalah perjanjian antara kedua belah pihak yang memberikan jaminan atas sesuatu yang telah dijanjikan. Nah, jadi si tukang bubur ayam itu kemudian memberikan jaminan. Jaminannya apa? Uang kembali atas perjanjian apa? Kalau misalnya bubur yang nggak enak, maka uangnya kita bakal dibalikin sama si tukang bubur ayam. Nah, itulah pengertian asuransi. Sekarang kita lanjut ke fungsinya nih. Ada dua, yaitu fungsi primer dan juga fungsi sekunder. Yang pertama adalah fungsi primer yang kemudian di sini fungsinya adalah untuk membagi resiko. Kita pinjam lagi tukang bubur ayam yang tadi ya. Misal udah selesai jualan terus akang bubur ayamnya nih dia lagi jalan pulang gitu kan. Di tengah jalan kemudian dia kena musibah gitu, misal ketabrak motor. Nah, disinilah kemudian peran asuransi yang fungsinya primer, yakni untuk membagi resiko. Jadi kalau misalnya nanti memang beneran nih kita ketemu tukang bubur ayam dan terus tukang bubur ayamnya ini mengalami kerugian berupa isi ataupun keuntungan yang ada di gerobaknya itu hancur karena misalnya ditabrak motor, disitulah asuransi berperan kemudian untuk membagi resiko. Jadi tukang bubur ayamnya ini nggak nombok untuk balikin semua keuntungan yang dia dapat untuk modal, tapi ada asuransi yang bisa bantu akang bubur ayam ini untuk bangkit lagi. Nah, selanjutnya untuk fungsi sekunder, kita pakai analogi yang lain nih. Sekarang coba ya, misalnya kita punya toko nih. Nah, tokonya ini kemudian kebakaran gitu. Terus ada sosok pemadam kebakaran yang bantu buat madamin. Nah, jadi kemudian si pemadam kebakaran ini adalah perwujudan dari pihak asuransi. Di mana kemudian yang berarti asuransi itu membantu kita untuk mengendalikan kerugian dan juga untuk mencegah kerugian. Sama kasusnya kayak akang bubur ayam yang tadi. Jadi ketika misal kita punya usaha dan mengalami kerugian yang begitu besar gitu ya untuk kita yang masih mulai usaha, disitulah kemudian asuransi ini membantu kita untuk mengendalikan kerugian dan juga pencegahan kerugian. Misalnya habis kita sudah pulih, kita sudah dibantu dikendalikan kerugiannya oleh asuransi, kemudian usaha kita berkembang pesat, bukan hanya di Indonesia tapi di pulau-pulau lain. Itulah yang kemudian menjadi fungsi lainnya di asuransi, yakni apa? Untuk mendorong pertumbuhan usaha dan mempercepat pemulihan perekonomian gitu. Nah, selanjutnya kita langsung ke proses asuransi ya. Yang pertama adalah pengumpulan dana. Nah, jadi di pengumpulan dana ini pada intinya adalah kita sebagai nasabah itu membayar sejumlah uang sebagai bentuk jaminan dalam kesepakatan yang ada bersama pihak asuransi. Nah, uang yang kita bayarkan ke pihak asuransi itu namanya adalah premi. Kalau kalian mau pakai asuransi, itu memang ada
yang harus dibayar ya dengan bentuk uang kepada asuransi sebagai bentuk nanti ketika kita mau klaim kerugian, itu uang kita bakal jadi sumbernya untuk bantu kita nanti. Nah, setelah itu kemudian ada proses yang namanya investment atau investasi. Jadi setelah uang kita kasih ke perusahaan asuransi itu kemudian uangnya nggak ditumpuk gitu aja. Dia akan muterin uangnya supaya nanti uangnya itu bertumbuh, nggak stuck di situ-situ aja. Jadi ketika nanti ada nasabah yang mau klaim, itu uang yang dikeluarkan bukan menjadi uang asli kita, tapi uang yang telah diinvestasikan oleh perusahaan asuransi. Jadi makin banyak uangnya, makin banyak juga kita bisa menerima manfaat asuransi, gitu kan. Nah, terus kalau misalnya kita mau ngambil si uang kita itu dalam bentuk asuransi, itu namanya apa sih? Nah, itu namanya adalah klaim, teman-teman. Jadi nanti premi atau uang yang kita bayarkan ke pihak asuransi itu bakal kita terima dengan bentuk asuransi yang kita inginkan. Lanjut, kita ke jenis asuransi. Di sini dibagi dua, ada yang berdasarkan sifat dan juga yang berdasarkan produk. Kita bahas yang berdasarkan sifat dulu ya. Nah, jadi kalau misalnya yang berdasarkan sifat, itu ada yang namanya jenis asuransi sosial atau wajib. Kenapa namanya asuransinya ini wajib? Karena ini bakalan membantu banget kita sebagai masyarakat yang tinggal di suatu negara. Kenapa dia bisa dibilang wajib? Karena ini menyangkut banget sama hidup kita gitu. Contoh paling konkretnya adalah BPJS. Nah, kita tahu kan kalau misalnya BPJS itu wajib dibayar, tapi bukan tanpa alasan ya. Karena ketika nanti kita sakit dan kita butuh obat atau kita harus rawat inap, rawat jalan dan sebagainya, uang atau premi yang kita bayarkan ke BPJS itu nanti akan membantu kita mengambil manfaat berupa obat-obatan atau layanan kesehatan gitu. Selanjutnya ada yang namanya sukarela. Ya, kalau misalnya tadi wajib, ini sukarela. Jadi kalau misalnya mau ngambil boleh, mau nggak ngambil juga nggak apa-apa. Karena kemudian asuransi sukarela ini itu cakupannya lebih luas daripada kesehatan, teman-teman. Jadi misalnya kita mau asuransikan kendaraan atau properti milik pribadi, bisa kita ambil yang namanya asuransi yang jenisnya sukarela gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis asuransi yang sifatnya produk. Ada apa aja sih? Yang pertama, itu ada jenis asuransi yang sifat produknya adalah jiwa. Untuk melindungi resiko kematian, cacat, atau memberikan manfaat hari tua. Ada asuransi kesehatan yang gunanya adalah untuk menjamin biaya pengobatan akibat sakit atau kecelakaan. Sama kayak yang tadi BPJS. Nah, selanjutnya ada asuransi yang berupa kerugian. Jadi, kalau misalnya asuransi yang sifatnya produknya kerugian, ini adalah tujuannya untuk melindungi kita dari kerugian atau ketika aset kita misalnya jatuh atau misalnya ada sesuatu yang terjadi kepada aset kita, itu bisa dilindungi oleh asuransi yang sifat produknya kerugian. Nah, nggak kerasa ya kita udah sampai di ujung materi dan kita langsung nih masuk nih. Kira-kira setelah kita bahas tadi mulai dari pengertian, habis itu proses, jenis, manfaat. Nah, emangnya asuransi sepenting itu? Jawabannya adalah iya. Asuransi itu sepenting itu, teman-teman. Karena gini, prospek kerja nanti di Indonesia yang emas gitu ya, di tahun 2045, dengan seiring berkembangnya teknologi, itu nggak cuma bisnis makanan, coffee shop, F&B, dan sebagainya, teman-teman. Bakalan banyak banget teknologi yang berkembang pesat sehingga jenis-jenis pekerjaan itu bakal banyak banget. Dan tentu aja akan ada resiko kerugian yang sangat tinggi yang dapat ditimbulkan dari prospek-prospek kerja tersebut. Oleh karena itu, asuransi hadir untuk bisa bantu kita mengendalikan kerugian agar nanti usaha kita bisa cepat pulih, gitu kan. Nah, maka dari itu kita juga sebagai Gen Z wajib ya, hukumnya asik wajib gitu kan. Untuk bisa ngerti dan paham dan juga melek ya, asuransi itu ternyata sepenting itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh aku sendiri. Aku Adi Ranggata Kasamasiga. Terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.